ketetapan semesta itu lebih baik dipancarkan saat pagi hari atau harus dipancarkan sepanjang hari? Dimulai dari pagi hari dan sepanjang hari ketika Anda mengalami kekhawatiran, Anda mengalami hidup berat gitu. Ya. Bahkan sama guru spiritual saya diajarkan untuk sandaran vertikal itu 24 jam teman-teman. Yang itu sampai saya saat ini belum bisa. Maksudnya apa? Bersandar kepadanya itu 24 jam. Jadi seperti itulah memancarkan ketetapan semesta juga sama. Seperti kita melekat kepadanya itu benar-benar 24 jam. Kalau Anda bisa itu udahlah, hidup itu bumi langit diserahkan kepada Anda semuanya. Ya, dan itu memang tantangan yang luar biasa. Kadang godaannya ya mikir duniawi. Perintahnya diucapkan dalam hati, Anda nyamannya gimana ya. Kak Kris Ari ya. Jadi teman-teman jangan terjebak di teknis lagi. Anda itu pemimpin ya. Kalau mantapnya keluar suara, ya keluarlah suara. Kalau mantapnya hanya dalam hati, ya dalam hati. Kalau bingung, bagusan mana? Ya lakukan dua-duanya. Misalkan batin dulu, habis itu keluar suara, selesai dapat semuanya. Karena nggak ada yang riset mengatakan doa itu kalau diucapkan lebih manjur, kalau dibatin tidak manjur, nggak ada. Karena doa bukan soal diucapkan atau tidak, tapi soal getaran rasa. Nah, ketika Anda batin atau dengan dengan kata-kata, yang terpenting adalah rasanya. Karena banyak orang memerintah, banyak orang doa itu rasanya kosong gitu. Oke, saya mau jawab Pak Muflis dulu, silahkan di open mic Pak. Baik, terima kasih banyak Om Bimo. Sebelumnya saya mau terima kasih, sangat berterima kasih. Jadi kalau misalnya saya harus menuliskan istilahnya testimoni, itu bisa satu buku. Saya alumni batch 8 ya kemarin ya, Jakarta. Oke. Iya, yang saya cerita bahwa saya datang juga karena keberuntungan ya kan. Saya dengar Om Bimo di Ngaji Roso, terus saya bilang kalau memang saya ditakdirkan ikut pasti ada duitnya. Maka saya susun lah yang duit saya cerita kemarin yang 1000. Yeah. Akhirnya jadi 10 juta 1000 itu. Duit itulah saya datang. Dan mulai hari itu sampai hari ini itu saya sering dengar ini kan, nonton video-video juga di YouTube orang bicara tentang problem. Saya merasa wallah ini benar Om Bimo. Saya mau cerita bahwa sampai hari ini saya merasa alhamdulillah saya tuh gak perlu sibuk dipikir, nggak harus memikirkan problem apapun karena saya nggak punya problem. Saya hanya harus bersyukur karena ada di situ kan. Biasanya kan kalau ini problem ini, misalnya problem Anda begini, Anda kok sampai hari ini saya kok merasa gak ada problem gitu. Gak punya problem sejak kita ketemu hari apa ya Om Bimo ya, 2 minggu yang lalu ya. Sampai hari ini saya gak merasa gak punya problem apapun. Gak punya problem apapun. Terus ada bahasa-bahasa yang seperti Om Bimo bilang tadi tentang dilayani semesta. Saya pakai bahasa saya sendiri. Karena Om Bimo pernah bilang kita jangan terlalu terikat cara, maka saya punya bahasa sendiri. Saya selalu bilang begini setiap hari, saya ini tamu VIP-nya semesta. Saya adalah tamu VIP-nya semesta dan benar itu kejadian. Jadi makanya kalau saya nulis ini Om, itu satu buku. Terus kalau setiap hari saya selalu bilang begini, saya ini orang yang paling beruntung di Tangsel ini, kayaknya sulit cari orang yang lebih beruntung dari saya. Tapi kan saya ngomong bilang hati kan. Ya rasanya di Tangerang Selatan ini sulit nyari orang yang lebih beruntung dari saya. Saya ngomong sendiri ke diri saya. Kalau diri saya itu orang lain. Kamu kok bisa begitu ya Lis ya? Iya, ya nggak tahu ya. Saya juga heran gitu. Jadi saya ngomong ke diri, saya jawab sendiri. Iya, saya juga heran. Kok sulit ya nyari orang lebih beruntung daripada saya di Tangerang Selatan ini. Akhirnya gini, sekalian ada pertanyaan dikit Om Bimo. Bukan karena kebingungan, cuma mungkin mau konfirmasi aja. Saya itu suka membuat sendiri belief system yang banyak dan semua itu menjadi jalan yang positif. Misalnya begini kan, kalau saya berdoa untuk ibu, pasti rezeki saya datang banyak banget. Itu saya yakini benar itu. Setiap saya ruku dan agak panjang rukunya, itu rezeki saya pasti banyak. Setiap saya berdoa untuk semua adik-adik saya, pasti rezeki saya banyak. Dan itu semua saya lakukan dan memang itu datang aja. Memang tidak selalu dalam bentuk duit,
tapi saya selalu merasa bahwa benar-benar saya jadi VIP, tamu VIP semesta. Sangat VIP. Terus ini pertanyaan kedua juga, untuk konfirmasi juga, benar nggak Om Bimo? Saya selalu merasa bahwa saya memang layak untuk dapat sesuatu, menjadi VIP, tamu VIP semesta. Satu, karena saya merasa saya bukan orang jahat. Saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah bohong, saya nggak pernah nyakitin orang, saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa. Akhirnya saya merasa saya layak untuk dapat keberlimpahan. Yang kedua, saya orangnya ahli. Saya kebetulan penulis buku Happiness Mindset yang ada tulisan di baju kita ini. Kalau ada buku Happiness Mindset itu saya penulisnya. Saya merasa saya ini expert. Saya pembicara profesional, saya coach profesional. Terus kemudian saya orang yang peduli kepada orang lain. Apakah itu termasuk satu keyakinan diri yang membuat sehingga saya merasa saya ini layak untuk dapat banyak kebaikan. Saya yakin benar gitu Om Bimo. Apakah itu termasuk itu? Dan oke, kira-kira cukup. Nanti kalau ini kepanjangan, soalnya saya sangat gembira gitu Om Bimo. Sangat gembira, makanya saya bilang kalau saya mau tulis ini bisa jadi satu buku khusus untuk testimoni. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, Pak Muklis keren banget testimoninya. Ya, jadi teman-teman beda ya. Pak Muklis berbicara dengan yang lainnya beda ya gitu. Karena memang begitulah kalau teman-teman sudah benar-benar menjadi diri sendiri, ya. Diri yang palsu sudah dirontokkan, sejatining diri sudah memancar, sudah ini memang beda gitu. Cara berbicara, kata-katanya, auranya itu beda gitu. Bahkan ya memang Tuhan mengikuti persangkaan hambanya kok gitu. Anda boleh kan dulu Anda pernah memprogram diri negatif dan itu berhasil kan. Contohnya lagi nih, saya tuh orangnya kalau minum kopi kembung gitu kan. Itu kan program yang Anda taruh dan berhasil. Coba cek lagi yang tentang diri negatif. Saya pernah begini, saya itu orangnya ketika begini. Nah, itu kan berhasil juga. Anda tuh sebenarnya seorang kreator yang hebat dalam kehidupan Anda. Nah, sekarang tinggal dibalik. Apa yang diyakini Pak Muklis itu benar adanya. Gitu loh. Ya bahwa ketika saya begini, saya mendoakan ibu, rezeki saya menjadi lebih banyak. Ya itu Anda sedang meng-create kehidupan Anda. Berbedanya dulu itu punya kebiasaan negatif, ya kan? Saya itu kalau begini pasti begini itu yang negatif. Saya itu orangnya yang negatif. Nah, Anda bisa juga meng-create sebaliknya yang positif. Jadi tidak ada masalah. Yang penting itu positif. Setiap saya mendoakan ibu saya, rezeki saya lebih banyak. Setiap saya mendoakan ini. Nah, terkait dengan apa yang dikasih istilah misalkan tamu VIP boleh, karena kan di kelas offline itu kan saya menekankan betul kepada teman-teman untuk memiliki teknik terbaik di dunia versi Anda, dan itu tidak salah. Makanya kelihatan banget itu Pak Muklis menyampaikannya, nggak ada ketakutan salah sama sekali gitu. Hanya butuh mengkonfirmasi dan itu sudah dipraktekkan gitu, sudah dipraktekkan. Jadi ya begitulah kehidupan gitu. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Jadi teman-teman ketika sudah benar-benar melepaskan diri yang palsu itu, kemudian diri sejatinya sudah mulai aktif, ya seperti itu. Ya, makanya banyak sekali teman-teman yang sudah ikut offline akhirnya apa? Karya-karya terpendam mulai muncul, mulai keluar. Ya, kemarin di gathering sebelum batch 8 itu juga ada ibu-ibu yang ikutnya di Jogja di batch 7. Itu dia alumni kelas ya Pak, mohon maaf ya tanpa merendahkan coach lain, bukan berarti saya lebih hebat, enggak, tetapi inilah perjalanan hidup. Alumninya Anthony Robbins, sudah pernah ikut kelasnya Anthony Robbins, teman-teman tahu Anthony Robbins. Terus kemudian Robert Kiyosaki, itu udah skala internasional. Setelah ikut yang di Jogja, ya, pulang dari Jogja, suaminya sampai heran-heran. Kamu kenapa begitu excitednya ikut kelasnya Bimo? Siapa sih Bimo gitu? Dia cari di Google gitu, belum nemu-nemu. Dan yang membuat heran apa? Hubungannya dengan suami makin romantis gitu. Ya, dan karya-karya dia sempat tertunda juga muncul gitu ya. Seperti mau bikin buku dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Muklis semuanya benar gitu. Yang penting positif. Ya, di arah kebaikan. Teman-teman bebas, saya kalau begini pasti begini, yang positif itu boleh. Apalagi kalau sudah kesadarannya sudah seperti Pak Muklis tadi sebagai tamu VIP, kalau saya begini hasilnya begini, itu bikin program-program berikutnya bebas. Yang penting positif.
Ya, kemudian untuk merasa layak bahwa diri ini dapat lebih dan lain sebagainya, yaitu nggak ada salahnya. Gitu. Saya pun merasa layak ketika saya ini mau dipakai olehnya jauh lebih besar. Ketika apa? Ketika justru saya kehilangan income 2 jutaan sehari dari salah satu perusahaan. Karena di situ Tuhan jelas mengatakan kamu itu mau tak pakai lebih besar. Dan ketika saya doa, selalu berdoa, Tuhan pakailah hidup saya. Saya tidak mau hidup saya sia-sia. Gitu loh. Pakai hidup saya untuk banyak orang. Gitu. Karena saya tidak mau nanti sebelum meninggal menyesal gitu. Apa amal kebaikan saya? Hidup saya sudah saya pakai buat apa? Gitu. Gitu ya. Jadi apa yang dibahas Pak Muklis betul, dan terima kasih testimoninya Pak Muklis. Saya juga sangat bersyukur ikut berbahagia dengan pencapaiannya, dan saya juga berdoa banyak Pak Muklis berikutnya yang memiliki tipe-tipe yang sama, tidak ragu untuk membuat program sendiri, merasa sudah tidak terjebak di sebuah teknis, bikin istilah sendiri, yang penting happy, yang penting enjoy, yang penting menghasilkan, dan yang penting dalam kebaikan, itu tidak ada masalah ya. Makanya di kelas offline di Jakarta kemarin saya sampaikan betul-betul kan, Anda boleh pakai teknik terbaik versi Anda yang tidak sama dengan saya gitu loh.